Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aliyar Aziza, mahasiswa hukum kelas HK 21B, akan mempresentasikan ataupun mereview materi urgensi hukum sebagai berikut. Pertama, argumentasi hukum ini dilahirkan melalui proses penalaran yang dilakukan. Penalaran hukum ini diartikan sebagai cara ataupun hal berpikir menggunakan, mengembangkan ataupun mengendalikan suatu masalah di bidang hukum dengan nalar. Nah, kedua, logika manusia menghasilkan sebuah penalaran. Penalaran ini dibutuhkan dalam membangun argumentasi hukum yang baik. Nah, ketiga adalah logika mempunyai arti sebagai kecakapan menalar ataupun berpikir dengan tepat atau the science and art of correct thinking, bahwa berpikir adalah kegiatan akal budi manusia untuk mengolah ataupun mengolah pengetahuan yang kita terima melalui panca indera dan ditujukan untuk mencapai suatu kebenaran. Selanjutnya kita ulas arti dari logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos, yang artinya adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan lewat bahasa. Menurut Hage, logika berasal dari kata Yunani yaitu logos, bentuk jamaknya yaitu logoi yang berarti kata, berbicara, ucapan ataupun pemikiran. Nah, logos dalam bahasa Yunani berarti pemikiran atau penalaran yang merujuk pada satu subbidang filsafat ataupun matematika. Biasanya artinya disiplin yang tentang penalaran atau ilmu yang mempelajari jenis-jenis penalaran. Menurut Cohen and McMahon, bahwa logika yaitu studi tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Nah, dalam arti luas, logika artinya ilmu berpikir ataupun solso. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, apa sih prinsip-prinsip dari logika itu sendiri? Nah, berikut adalah poinnya. Yang pertama adalah hukum kontradiksi atau the law of contradiction. Yang kedua adalah hukum identitas atau the law of identity. Yang ketiga adalah hukum penyisihan jalan tengah atau the law of excluded. Yang keempat adalah hukum cukup alasan atau the law of sufficient person. Selanjutnya adalah tujuan logika. Pertama, dapat memelihara kemampuan dasar akal yang bersifat potensial dari pengaruh luar ataupun lingkungan yang memungkinkan potensi ke arah kesesatan. Yang kedua adalah melatih orang untuk terbiasa berpikir secara teoritis dan praktis. Yang ketiga, mengajarkan manusia untuk menuju kemahiran intelektualitas sebagai berpikir ilmiah yang bersifat saintifik, psikologis, filosofis. Yang keempat adalah menempatkan persoalan dan menuaikan tugas pada situasi dan kondisi tepat dan benar. Nah, selanjutnya apa sih kegunaan dari logika ini? Yang pertama adalah membantu setiap orang agar dapat berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, atau metodes dan koheren. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga adalah menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat adalah memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima adalah mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Selanjutnya, manfaat dari logika yang pertama adalah mengembangkan daya intuisi individu dengan mengembangkan nalar yang runtut, rasional, dan logis sesuai dengan disiplin keilmuan yang dimiliki seseorang. Yang kedua adalah membantu manusia untuk menyelaraskan dan menggunakan prinsip-prinsip abstrak yang ada ataupun yang diterapkan pada semua disiplin ilmu pengetahuan untuk menyusun kesimpulan mengenai suatu fenomena yang sedang dijelaskan. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kemampuan individu dalam berpikir secara abstrak dan kemampuan berpikir sesuai dengan disiplin keilmuan tertentu secara logis, objektif, dan sistematis. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan imajinatif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dari penjelasan yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.